Mas suka lihat di Instagram juga sering nge-remix lagu-lagu 90-an bareng Oh iya. Itu seperti apa memang? Soalnya bukan nge-remix sih, kalau itu gue ada satu konsep baru namanya BOAFM. Jadi gue memang membawakan lagu-lagu 80s sama 90s gitu. Jadi dan nanti disinkronize itu BOAFM, yaitu gue sama istri gue kan namanya BOAFM. Itu akan rilis single pertama kita, kolaborasi sama Usul Ibrahim. Kalau untuk membawakan lagu-lagu itu sendiri izin nggak sih dengan musisinya atau seperti apa, Mas? Setahu gue kalau misalnya untuk di festival ataupun di klub dimanapun juga, itu setahu gue itu adalah urusannya promotor sama penyelenggara acara. Jadi biasanya mereka nanya lagu apa aja yang lo bakal bawain, gua kasih rangkumannya kurang lebih segini, terus mereka data, udah gitu ya udah. Jadi nanti mereka akan bayar kalau nggak salah performance rights-nya kepada teman-teman pencipta dan yang lain-lain kayak gitu. Kalau di Instagram sendiri sama aja atau seperti apa? Nggak, kalau Instagram kan nggak dimonetize ya. Jadi gue biasanya untuk menghormati, gue biasanya kayak tag langsung ke si pencipta. Iya, si band, si penyanyi, si pencipta atau apapun itu. Nah yang jadi masalah kemarin ini kan yang jadi heboh adalah orang membawakan lagu tapi dimonetize. Karena kan kalau Instagram nggak ada monetize. Jadi makanya emang gue begitu pas orang bilang wing di YouTubein aja, gue nggak mau, gue bilang. Walaupun bisa di monetize ya. Karena Instagram juga kan nggak bisa waktu dulu IGTV pas gue lagi bikin itu kan cuma bisa 15 menit gitu. Dan gue biasanya kadang-kadang yang gue kenal itu gue DM dulu. Gue mau coba main, oh nggak apa-apa wing gitu. Karena maksudnya mereka mungkin suka juga ya tahun-tahun mungkin kayak penyanyi-penyanyi lama tahun 80-an terus tiba-tiba dimainin sama gue yang mungkin umurnya di bawah mereka gitu. Kayak gitu sih. Mas Ringky sering nge-DJ malam, maksudnya mengatur stamina untuk kesehatan seperti apa sih? Gimana, sorry? Sering DJ kan malam. Mengatur stamina, olahraga apa seperti apa? Gua sejujurnya nih hampir tiap malam nge-DJ ya gitu. Dan emang gua kan punya dokter gitu pribadi. Dia bilang kayak sebenarnya hidup lu tuh sangat kebalik. Karena orang tuh harusnya tidur jam 9, jam 10 di saat harusnya ginjal lu istirahat dari jam 11 sampai jam 1 malam, tapi ini kan kebalik terus gitu. Jadi tapi gue bilang, tapi kan gue nyari duitnya di sini. Jadi caranya gimana? Dia bilang ya nomor satu bahwa sebisa mungkin ya memang lo tidur tuh nggak bisa diganti kalau menurut sains gitu. Jadi gue tetap pokoknya ada kesempatan tidur dan gue seminggu 2 kali pasti gue cari waktu di mana ada satu hari gue harus break dan besok paginya itu gue pasti harus lari aja. Dan gue harus larinya jam 5:30 sampai jam 7 pagi. Pokoknya gue harus kena pas mataharinya gitu. Karena itu udah works berapa kali gue lakuin kayak gitu dan akhirnya stamina gue masih tetap oke aja. Insya Allah masih oke. Tapi untuk kayak doping kayak vitamin vitamin sih jelas. Gue biasanya D3 yang paling ini, vitamin C gue paling seminggu sekali gitu. Terus air putih sih, yang pasti gue air putih sehari tuh 2,5 liter minimal gitu. Itu yang paling penting sih. Sama kalau bisa gue tuh bukan perokok, tapi gue emang ngerokok social smoker lah. Jadi kalau misalnya lagi rame-rame itu ngerokok. Bukan yang tiap hari harus terus gitu, enggak. Gue bisa nggak ngerokok sama sekali. Tapi yang lagi repot kalau gue lagi syuting tuh. Karena syuting pada nongkrong kru segala macam ya udah ngikut gitu. Dan gue emang biasanya sukanya emang rokok kretek kan gitu. Mas Ringky kan nge-DJ memang udah lama, tapi kadang kita masih suka rada cemburu nggak sih, apalagi di klub kan cewek-ceweknya Istri gue sama sekali udah bodo amat dia kayaknya. Ya maksudnya dia udah ngerti lah gitu, maksudnya kayak ya ada pasti ada yang berusaha terus sih ada gitu. Gue cuman kalau gue sih kayak mencoba untuk menjadi teman aja gitu. Jadi gue try to explain gitu bahwa ya udah kita boleh dekat, kita boleh teman, tapi ya kita tahu batasan aja lah gitu. Ya namanya dunia malam lu pastilah ada kayak gitu-gitunya. Tapi ya gue bilang wajar dan istri gue ngerti banget sih gitu untungnya. Tapi menjaga kepercayaan istri ngasih tahu seperti apa sih Mas untuk menjaga keharmonisan juga? Karena dari zaman dulu istri gue juga party goer sih gitu. Jadi dia udah dari awal tuh bukan orang rumahan yang emang harus dijelasin dulu atau apa segala macam. Jadi dia udah tahu situasinya dari dulu sampai sekarang ya kurang lebih sama aja menurut gue sih kayak gitu. Tapi biasanya kalau ada waktu luang, kualitas kan berdua biasanya jalan-jalan kemana Mas? Biasanya kalau kita tuh biasanya dalam 1 tahun rencana pasti selalu ada pergi itu, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri, pasti ada liburan gitu. Misalnya misalnya liburan ke luar negeri, kalau dalam negeri ya naik gunung tadi gue bilang, lebih kayak gitulah gitu. Karena istri gue sebenarnya diving kan, dia suka pantai gitu. Kalau gue lebih suka gunung yang lebih dingin gitu, enak aja gitu kalau misalnya naik gunung terus
ngobrol sama tour guide-nya karakternya apa gitu. Gue lebih demen yang kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya waktu yang terbatas, biasanya gue habiskan untuk nonton film sebanyak-banyaknya. Kayak gitu, karena baik itu film Indonesia, film Asia ataupun film Barat gitu. Karena kita berdua emang movie freak sih gitu. Tapi udah pernah naik gunung sama istri berdua kemana mas? Paling jauh gitu? Paling jauh Rinjani, dan itu menurut gue gunung terindah sih yang pernah gue naikin ya. Maksudnya capek ya, semua naik gunung pasti capek lah gitu. Cuma kalau Rinjani itu kayak banyak banget spot-spot yang kayaknya kenapa gue jadi lama naiknya, karena gue tiba-tiba pengen berhenti nikmatin dulu gitu, kayak cantik banget ya gitu. Ternyata gue baru tahu dari salah satu orang yang mungkin yang bukan megang sih, mungkin orang leluhurnya di situ. Emang Rinjani itu katanya salah satu buat dia itu salah satu gunung cewek gunung perempuan di Indonesia katanya, makanya cantik banget. Yang lain tuh katanya gunungnya kan laki gitu, kalau ini emang Dewi Rinjani kan, makanya cantik banget gitu. Gue bilang, oh pantesan ya pas setiap jalan pos 1 mau ke pos 2 banyak banget berhentinya gitu, karena ya capek, bukan karena capek, cuma karena ntar dulu nih kok bagus banget ya, duduk dulu lihat gitu. Nikmat aja sih buat gua. Tapi ada kepengen nggak sih mas ke gunung mana gitu yang pengen belum dicapai gitu? Sejujurnya kemarin tuh gua udah pernah naik yang kemarin tuh kayak yang perahu ya di Jawa Tengah ya. Karena kan kalau misalnya pas sunrise itu kan kelihatan banyak tuh, ada berapa gunung kelihatan. Cuman kemarin pas gua kesana pas lagi badai sih. Jadi begitu nyampe badai sunrise gua nggak lihat apa-apa gitu. Jadi gua pengen ngulangin lagi aja sih gitu. Gue bukan penaik gunung yang ekstrim juga, bukan yang gila juga. Ibaratnya apa ya? Fun hiking. Iya, fun hiking aja lah kayak gitu. So, Mas Bengki sebenarnya sedikit, maksudnya kan masih belum ada anak, masih Iya. program masih sama Enggak. istri? Enggak. Udah sampai tahap dimana kayaknya emang yang di atas ngasih gue sama bini gue untuk hidup berdua aja gitu. Nah, gitu. Udah sampai tahap itu. Jadi sudah berdamai dengan Udah damai banget, udah dari beberapa tahun yang lalu sih. Jadi kita udah coba balik tabung dan segala macam. Begitu pas kita udah ngerasa kayak kita udah coba berapa kali nih, kayaknya emang belum dikasih. Ya kita tetap berusaha, tapi udah gitu kita udah sampai komit bahwa ya udah berarti anggap aja kita emang antara belum dikasih atau nggak dikasih gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau ada orang yang doyan omongan, alhamdulillah kita terima. Tapi juga kita udah tahu bahwa kayaknya akan kita so far sih kayaknya destinasi destininya tuh emang kayak hidup berdua. Ya udah jalanin aja, menyenangkan juga hidup berdua. Tapi ada tips nggak mas menjaga kemampuan di Mas Bengki sendiri? Kalau menurut gue sih kayaknya ibarat, kalau kata manajer gue kayak pasir kalau digenggam gimana? Ini pasir nih, genggam hilang nggak? Tapi kalau ditahan gini terus, ya kecuali ada angin yang, kita jangan ngomong angin ribut ya, dia kan akan terus kayak gini kan. Makanya sebuah hubungan tuh menurut gue harus kayak gini terus, saling kebuka, jangan diperes gitu, jangan terlalu memaksakan kehendak masing-masing. Ya ibaratnya mah teori pasir, manajer gue yang menemukan kemarin. Gitu. Oke? Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Siap.